Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah Ibu akan menjelaskan materi tentang analisis serat kasar. Nah, tujuan analisis serat kasar ini yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari serat kasar dan serat makanan, untuk mengetahui manfaat dari serat kasar, untuk mengetahui bagaimana cara mencari kadar serat kasar dalam makanan. Adapun prinsipnya, sampel yang dihidrolisis dengan asam kuat dan basa kuat encer, sehingga karbohidrat, protein, dan zat-zat lain terhidrolisis dan larut, kemudian disaring dan dicuci dengan air panas yang mengandung asam dan alkohol. Selanjutnya, dikeringkan dan ditimbang sampai bobot konstan. Oke. Serat kasar sendiri adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh asam atau basa kuat. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar yaitu asam sulfat, natrium hidroksida dengan kadar 3,25%, sementara H2SO4 itu 1,25%. Serat kasar adalah serat tumbuhan yang tidak larut dalam air. Oke, kita langsung saja kepada analisisnya atau percobaannya. Nah, Ananda perhatikan di sini. Ananda dapat membaca alatnya dari sana. Oke, kita lanjut ke cara kerja. Kita langsung ke mengetahui kadar serat kasar. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah ditimbang sampel sebanyak 2-4 gram secara teliti dengan neraca analitik digital. Pindahkan sampel ke dalam gelas piala 250 ml. Kemudian untuk pembebasan lemak, tambahkan etanol 96% sebanyak 15 ml, lalu aduk dan kemudian didiamkan beberapa menit. Setelah itu dilakukan endap tuangkan. Ini endap tuangkan maksudnya Ananda endapkan, kemudian dituangkan etanolnya. Ya, yang dituangkan adalah etanolnya. Kemudian dengan kita saring, berarti Ananda sambil menyaring. Cuma menyaringnya bukan diaduk dulu. Ananda endapkan, kemudian saring. Ampasnya kita saring, filtratnya kita saring ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian lakukan proses endap tuang 2 kali dengan etanol. Jadi setelah pertama tadi tambah 15 ml, kemudian tambahkan lagi etanol tadi kira-kira saja, kemudian saring lagi, kemudian tambah lagi, saring lagi, dimana untuk ketiga kalinya dapat disertakan dalam penyaringan. Jadi untuk yang ketiga kali Anda tambahkan lagi etanol tadi 95% tadi, baru bahkan kemudian tambahkan kemudian tambahkan etanol tadi. Nah, atau cukup dapat juga pembahasan lemak sisa dari ekstrak lemak dengan cara sokret atau cara mengaduk tuangkan sampel dalam baut organik. Nah, setelah habis, betul-betul habis, lalu angkat tersaring yang telah berisi padatan dan keringkan. Jadi dikeringkan padatan tadi, ya. Kemudian tambahkan padatan yang kita peroleh tadi dengan kurang lebih 50 ml larutan H2SO4 1,25% ke dalam Erlenmeyer dan aduk. Setelah diaduk, pasang pendingin tegak pada mulut Erlenmeyer. Ini menggunakan reflux. Anda sudah tahu reflux ya, yang ada di dalam lab. Dia ada kondensornya atau pendinginnya. Kemudian dipanaskan menggunakan penanas air selama 30 menit. Jika sudah selesai, langsung tambahkan kurang lebih 50 ml larutan NaOH 3,25%. Lakukan
pemanasan larutan reflux kembali. Jadi setelah Ananda reflux 30 menit, dan berhenti. Kemudian tambahkan lagi 50 ml larutan NaOH 3,25% ini. Kemudian panaskan lagi selama 30 menit. Sudah selesai, baru saring larutan dalam keadaan panas. Jadi tanpa pendinginan ya. Yang perlu diingat di sini, kalau melakukan penyaringan sana panas, Anda harus menggunakan pelapis tangan agar tidak terjadi panas pada tangannya. Oke, saring tidak panas dengan kata saring yang telah ditimbang. Jadi sebelum kata saring yang digunakan pada analisis ini ditimbang terlebih dahulu secara konstan, agar apa? Nanti di akhir kita dapat mengetahui berapa bobot dari serat yang kita peroleh dengan cara berat keseluruhan serat antara kata saring dikurang dengan berat kata saring konstan. Oke, setelah itu lakukan pencucian dengan H2SO4 1,25% dengan menggunakan air panas, dan terakhir dengan etanol. Etanol masing-masing 25 ml. Oke, kemudian sudah selesai, diangkat endapan kata saring, kemudian pindahkan ke cawan penguap. Oke, masukkan kata saring berisi dengan serat yang kita peroleh tadi ke dalam cawan penguap. Kemudian yang perlu diingat, cawan ini pun juga harus konstan beratnya, jadi timbang dulu di awal. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Selanjutnya didinginkan, kemudian baru ditimbang berapa bobot yang kita peroleh. Oke, untuk rumusnya di sini. Untuk rumus nanti akan Ibu jabarkan lagi. Oke, sampai di situ saja dulu. Kurang lebih seperti itu cara analisanya. Jadi jika ada kata-kata yang kurang paham, Anda boleh japri Ibu. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah di sini apa rumus, mencari kadar serat kasar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.